Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisti Arsita dari PBB 2017. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Online Learning Integrated Book on Environmental Balance atau LIBEB untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa SMK kelas 10. Langsung masuk ke bab 1. Latar belakang masalah, pandemi COVID-19 mengubah semua tatanan bidang kehidupan termasuk bidang pendidikan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengurangi adanya penularan virus. Salah satu perubahannya adalah PJJ, sehingga pembelajaran dilakukan secara daring atau online. UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 menyatakan pendidikan jarak jauh atau PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber melalui TIK. Kemajuan TIK ini memungkinkan untuk dikembangkannya media pembelajaran. Salah satu contoh media pembelajarannya adalah multimedia interaktif, dan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif yang akan dikembangkan adalah buku elektronik. Berdasarkan hasil studi pendahuluan oleh guru IPA SMK 46 Jakarta, yaitu dengan waktu yang terbatas dan juga media yang dikembangkan itu dapat mudah dipahami. Dan berdasarkan angka studi pendahuluan peserta didik, itu diharapkan ada media yang dapat mudah dipahami dan juga dapat dipakai dengan fasilitas yang ada berupa handphone, internet, dan laptop. Pemilihan SMK dirasa perlu karena kurangnya penelitian pengembangan media di sekolah kejuruan, dan juga materi dipilih karena merupakan materi pengaplikasian sehari-hari. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian pengembangan online learning integrated book on environmental balance atau LIBEB untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 SMK. Identifikasi masalah. Yang pertama, apakah buku elektronik yang dikembangkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Yang kedua, buku elektronik seperti apa yang dibutuhkan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana tampilan buku elektronik yang diperlukan untuk pembelajaran mandiri? Dan yang keempat, bagaimana nilai kelayakan dan efektivitas produk multimedia interaktif pada materi keseimbangan lingkungan yang dikembangkan? Batasan masalahnya, penelitian ini dibatasi hanya pada penelitian pengembangan online learning integrated book on environmental balance atau LIBEB untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMK kelas 10. Rumusan masalahnya, bagaimana nilai kelayakan dan efektivitas produk multimedia interaktif pada materi keseimbangan lingkungan yang dikembangkan. Tujuan penelitiannya yaitu menghasilkan buku elektronik yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik kelas 10 SMK pada materi keseimbangan lingkungan. Lalu, manfaatnya bagi guru dapat membantu menjelaskan konsep materi dan menjadi alat bantu pembelajaran di dunia pendidikan, menjadi sumber informasi yang baru, dan bagi peneliti menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Bab 2 ada kajian pustaka. Yang pertama, buku elektronik. Menurut Sanjaya dan Restiawati tahun 2019, buku elektronik adalah buku teks yang dikonversi menjadi format digital, berfungsi sebagai lingkungan belajar yang mempunyai aplikasi dengan database multimedia dari banyak sumber daya instruksional yang menyimpan presentasi multimedia tentang topik dalam sebuah buku. Dan keuntungannya menurut Aris yaitu mudah diproses, mudah digandakan, ukuran fisiknya kecil, tidak mudah rusak, mudah dibawa, dan mudah untuk pendistribusian. Hasil belajar menurut Malik 2007 yaitu perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Faktornya yaitu menurut Sabri yang mempengaruhi hasil belajar yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal pada instrumental ada media pembelajaran. Ini ada materi keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana lingkungan mampu mengatasi tekanan yang berasal dari alam dan manusia, juga menjaga kehidupan di dalamnya. Ketika interaksi antar organisme atau faktor lingkungan dan interaksi antar komponen dalam suatu lingkungan berjalan dengan proporsional, maka disitulah terjadi keseimbangan lingkungan. Banyak cara yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Salah satunya tidak melakukan eksploitasi secara berlebih kepada alam, karena akan merusak keseimbangan yang ada. Upaya dalam menjaga keseimbangan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Nah, ini ada penelitian yang relevan. Yang pertama ada penelitian dilakukan oleh Edi Suprapto, Davi, dan Inayah. Ini meningkatkan hasil belajar 87,19%. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Dian Mahendra, memiliki peningkatan hasil belajar 87,85%. Dan penelitian yang ketiga ada penelitian oleh Sulfiana, Yusmina, dan Muhammad Daniel, memiliki kenaikan 94,8% hasil belajarnya dengan pengaplikasian buku elektronik. Kerangka berpikir,
SMK merupakan sekolah yang mempersiapkan peserta didiknya di dunia kerja, sehingga mengedepankan praktek. Nah, karena itu banyak guru yang kurang melakukan inovasi baru dalam pembelajarannya, termasuk dalam penyampaian materi. Salah satu solusinya yaitu dengan melakukan pengembangan media pembelajaran yang akan membantu penyampaian materi kepada siswa, sehingga diharapkan siswa dapat mudah memahami materi yang ada. Dan buku elektronik pada materi keseimbangan lingkungan di SMK ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif siswa untuk memahami konsep materi pembelajaran serta menjadikan hasil belajar biologi siswa meningkat. Hipotesisnya, hasil belajar biologi siswa SMK kelas 10 meningkat dengan penggunaan Online Learning Integrated Book on Environmental Balance atau OLIBEB. Bab 3-nya, tujuan operasional, mengembangkan OLIBEB untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa SMK kelas 10. Tempat dan waktu penelitiannya itu di SMK 46 Jakarta pada bulan April sampai bulan Juni 2021. Metode penelitiannya itu dengan metode Research and Development yang dikembangkan oleh Brook and Gold. Ini ada beberapa prosedur penelitiannya. Ada 10 dan angka ke-10 dissemination dan implementation tidak dilakukan karena waktu yang terbatas. Yang pertama ada Research and Information Collection. Di sini dilakukan pengumpulan informasi dari sumber dan literatur, juga observasi berupa angket beberapa pertanyaan yang dilakukan kepada guru dan peserta didik. Lalu planning, berdasarkan angket yang didapat dan informasi yang ada, dilakukan pengembangan kerangka buku elektronik yang dikembangkan. Lalu yang ketiga ada develop a primary from product. Ini dilakukan pembuatan produk dari kerangka yang sudah dibuat. Lalu ada primary field, ini ada pengujian oleh beberapa uji ahli media, bahasa dan juga materi. Nah, yang kelima ada main product revision, dilakukan revisi dari penilaian beberapa ahli tadi. Lalu main field testing, ini dilakukan uji coba kelompok kecil dan juga kepada guru. Dan operational product revision, dilakukan revisi kembali. Dan yang kedelapan ada operational field testing, ini dilakukan uji coba kelompok besar. Dan yang terakhir final product revision, ini adalah penyempurnaan produk. Populasi dan sampling. Populasinya itu siswa SMK 46 Jakarta, dan populasi terjangkaunya itu kelas 10 yang berjumlah 8 kelas. Sampelnya di kelas 10 akuntansi keuangan lembaga A sebagai kelas kontrol dan kelas 10 akuntansi keuangan lembaga B sebagai kelas eksperimen. Jumlahnya ada 72 siswa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui angket dan kuesioner. Ini penyusunan instrumen digunakan dalam validasi dan uji coba mengacu pada Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Data yang dikumpulkan antara lain hasil kuesioner studi pendahuluan untuk peserta didik dan guru, hasil kuesioner uji validasi produk oleh ahli materi bahasa dan media, hasil kuesioner evaluasi uji coba pada peserta didik kelompok kecil dan kelompok besar, dan hasil kuesioner evaluasi uji coba pada guru. Ini ada beberapa kisi-kisi instrumen. Ada instrumen studi pendahuluan peserta didik, studi pendahuluan guru, uji kelayakan materi, uji kelayakan bahasa, dan uji kelayakan media. Juga ada uji kelayakan guru dan peserta didik. Ada instrumen hasil belajar. Teknik analisis datanya itu yaitu untuk uji kelayakan ahli itu digunakan skala Likert. Lalu dihitung menggunakan rumus yang diperoleh dalam hasil persentase. Setelah dilakukan skor rata-rata, maka selanjutnya skor rata-rata tersebut ditentukan kriteria kelayakannya berdasarkan tabel. Selanjutnya dilakukan uji gain untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswanya. Lalu ini ada storyboard, dimulai dari cover, kata pengantar, daftar isi, dan pendahuluan. Lalu lanjut ke deskripsi, prasyarat, petunjuk, tujuan pembelajaran, ada peta konsep, dan ini ada isi materi, ada kartu soal, dan juga ada praktikum. Sini ada kesimpulan dan daftar pustaka. Ini ada daftar pustaka dari sumber proposal skripsi yang saya buat. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.